Alhamdulillah apa yang diinginkan oleh Insanul semua bisa terlaksana dengan baik. Ketemu dengan anaknya, Insan meminta maaf secara khusus terhadap Mawa, terhadap kakak-kakaknya. Mawa mau minta bukti pernikahan siri. Sejak prahara dalam rumah tangganya mencuat ke permukaan, untuk pertama kalinya, Isnal Fahmi kembali bertemu dengan istri sahnya, Wardatina Mawa. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis, 15 Januari lalu, di kantor kuasa hukum Mawa yang berlokasi di kawasan Jakarta Barat. Tak hanya bertemu dengan Mawa, Insan juga akhirnya dipertemukan dengan sang anak. Momen tersebut berlangsung penuh haru, mengingat Insan untuk pertama kalinya setelah sekian lama dapat bertegur sapa secara langsung dengan anaknya. Suasana emosional pun tak terhindarkan saat pertemuan itu berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak masih membahas topik yang sama, yakni upaya perdamaian atas polemik rumah tangga yang hingga kini masih bergulir. Lantas, apa penjelasan kuasa hukum Insan terkait hasil dari pertemuan dengan pihak Mawa kemarin? Itu mainan tuh, dibuat mainan. Tadi kira-kira pukul 10.30 pagi, kami kuasa hukum dan Insanul datang ke kantor hukumnya Mawa di daerah Tomang ya. Dan kita sudah menyepakati malam kemarin untuk dihadirkan para pihak, antara pihak Mawa dan kuasa hukum beserta keluarganya Mawa, kakaknya, dan kemudian PH penasihat hukum, dan juga saya selaku kuasa hukum Insanul dan Insanul sendiri hadir untuk bertemu dengan Mawa. Alhamdulillah apa yang diinginkan oleh Insanul semua bisa terlaksana dengan baik. Ketemu dengan anaknya dan benar-benar melepas kangen ya, karena udah lama sekali tak ketemu anaknya, sampai dia belikan mainan. Terus akhirnya dia datang dan dia bisa berpelukan, bermain bersama-sama. Pertemuan ini adalah bentuk pendahuluan, karena udah lama gak ketemu kan. Terus terjadinya satu hal-hal yang sama-sama yang di sini buat statement, di sini buat statement. Saya rasa kita buat islah, buat pertemuan guna untuk sama-sama duduk bareng. Insan meminta maaf secara khusus terhadap Mawa, terhadap kakak-kakaknya. Nah, itu benar-benar terjadi dan benar-benar secara tulus ya Insan memberikan statement itu. Kalau saya lihat tuh, kita memang semua itu memang benar-benar Insan yang mau untuk melakukan itu. Kalau dari keluarganya, dari kakak-kakaknya sudah mendengar, melihat, sudah dengan tulus Insan melihat itu, walaupun tidak memberikan sepatah kata, tapi setidaknya sudah tidak bersiteru lah. Harusnya kan seperti itu. Pertemuan yang berlangsung kemarin dinilai menjadi sinyal adanya titik terang dalam upaya penyelesaian konflik secara internal
antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Kendati demikian, Insanul tampaknya masih harus membuktikan keseriusan permintaan maafnya kepada sang istri sah. Pasalnya, Mawa memberikan 2 syarat sebelum akhirnya memberikan jawaban atas upaya perdamaian tersebut. Dari 2 syarat yang diajukan, salah satunya adalah permintaan agar Insanul dapat menunjukkan bukti pernikahan sirinya dengan Inara. Permintaan ini disebut sebagai bentuk kejelasan dan tanggung jawab atas polemik yang selama ini bergulir. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Insanul, Tommy Triyunanto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk memenuhi seluruh permintaan yang diajukan oleh Mawa. Ia menegaskan bahwa kliennya bersedia menuruti syarat tersebut, termasuk menggelar konferensi pers untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan publik, sebagaimana yang diminta oleh Mawa. Tapi ada syarat dari Mawa Yang mana? terhadap permintaan maafnya Insanul. Ya. Ada 2 syarat. Jadi syarat yang pertama adalah Insanul harus secara terbuka meminta maaf kepada keluarganya, meminta maaf juga kepada Mawa, disampaikan kepada media nanti. Mungkin waktunya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan semua dalam waktu dekat ya, karena ini memang harus dipublis untuk memberikan satu persepsinya Insanul bahwa benarkah Insanul itu memang benar-benar meminta maaf terhadap kejadian ini, baik itu secara pembicaraan yang silap atau ada kata-kata atau perilaku atau apapun, sehingga ini membuat satu suasana yang lebih harmonis, yang lebih baik lagi gitu. Jadi nggak tegang, nggak apa. Mawa mau minta bukti pernikahan siri terhadap Inara. Jadi kalau memang sudah nikah siri di tanggal 7, buktikan. Biar saya tahu apakah itu benar adanya nikah siri. Kalau memang benar, tolong tunjukin kebenarannya. Nah, dalam waktu dekat saya juga udah komunikasi juga dengan PH-nya Mawa. Kita di hari Senin atau Selasa nanti akan adakan pertemuan untuk bisa membuktikan, ya, benar nggak sih ada nikah siri, pada tanggal berapa, terus siapa sih ustadznya, siapa saksinya, nanti akan kita jelaskan bahwa ini menuju kepada arah yang lebih baik tentunya. Nah, biar Mawa sendiri bisa berpikir dan bisa memberikan satu kepastian terhadap Insanul seperti apa nanti ke depannya. Meski dalam pertemuan tersebut Wardatina Mawa menunjukkan sikap yang terbilang dingin, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, justru menangkap adanya sinyal lain. Menurut pengamakannya, ia melihat tatapan penuh rasa dari Mawa yang masih tertuju kepada Insanul. Hal serupa juga terlihat dari sikap kliennya. Tommy menilai Insanul masih menunjukkan tatapan yang sama kepada Mawa, seolah menggambarkan perasaan yang belum sepenuhnya pudar. Atas dasar itulah, Tommy mengaku sangat optimistis bahwa Insanul dan Mawa masih memiliki peluang besar untuk kembali menjalin hubungan yang harmonis di masa mendatang. Ya, kalau saya lihat sih dua-duanya masih saling mencintai ya. Dari tatapan matanya memang ada satu kekecewaan yang luar biasa ya, namanya perempuan ya. Jadi kekecewaan ini yang kita patut juga, ini manusiawi, patut diketahui. Jadi hal yang menurut saya ini satu kewajaran seorang wanita yang dalam posisi sakit ya. Jadi tapi kalau ngomongin sayang dan cinta, saya rasa berdua ini masih sayang dan cinta. Aku tahu Mawa mungkin merasa terpressure ya, karena batin ya, suami istri pastinya. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah, ya kan, jangan semuanya mau dimanfaatin gitu, apalagi ini untuk urusan rumah tangga seperti itu.
apalagi ya keluarga kalau bisa memberikan space lah pada kami karena ini sifatnya privasi ya. Makanya kita perjuangkan gimana caranya mereka ini bisa bersatu kembali. Poinnya cuma satu, Mawa ini masih ada kekecewaan, dia masih ada kekesalan, tetapi di dalam batinnya juga kalau saya melihat matanya memang masih ada rasa sayang juga dan cinta sama si Insanul. Tapi karena ada kekecewaan ini kita nggak tahu juga seperti apa keputusannya kan. Dalam waktu dekat kita akan melakukan respon untuk bisa Insanul meminta maaf. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan. Karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan. Apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Ya kan, mau bagaimanapun ini rumah tangga, sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara. Di saat situasi antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, sikap yang berbeda justru ditunjukkan oleh Inara Rusli. Kehadirannya untuk menindaklanjuti proses hukum yang tengah menjeratnya menjadi sorotan tersendiri. Berbeda dari sikapnya yang selama ini dikenal terbuka dan komunikatif, kali ini Inara memilih bungkam 1000 bahasa saat berhadapan dengan awak media. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia tampak menghindari kerumunan wartawan dan langsung meninggalkan lokasi pemeriksaan. Sikap tertutup tersebut memicu berbagai spekulasi, sekaligus menambah tanda tanya publik terkait perkembangan kasus yang sedang berjalan. Lantas benarkah ada perasaan yang dipendam Inara, apalagi saat tahu hubungan Insanul Fahmi dengan Mawa mulai mereda? Hari ini pemeriksaan apa, Kak? Agendanya apa, Kak? Agendanya apa, Kak? Hari ini, Kak. Ini kalau jatuh nggak lucu, sumpah. Selamat pagi, Kak. Agendanya apa, Kak, hari ini? Dong sedikit, Kak, jelasin teman-teman agendanya apa nih hari ini. Iya, sedikit, Kak. Sedikit Kak. Kabarnya gitu, kabarnya. Kabarnya gimana, Kak Inara? Minta perlindungan ya, atas PPA ya. Iya, minta perlindungan ya, Kak ya. Perlindungan sama siapa, Kak? Untuk saat ini pertimbangannya adalah bahwa kita meredam dulu ada hal-hal atau pihak-pihak yang nanti membuat kisruh gitu loh. Jadi sementara kami dari kuasa hukum tidak banyak memberikan statement apapun karena supaya ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Inara. Kami kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian. Saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Meski upaya perdamaian sempat ditolak,
Langkah Inara Rusli untuk mencari jalan damai tidak berhenti sampai di situ. Melalui kuasa hukumnya, Inara menegaskan akan terus mengupayakan berbagai cara agar setidaknya Wardatina Mawa bersedia duduk bersama dan bertemu langsung dengannya. Harapannya, persoalan yang ada dapat dibicarakan secara terbuka dan diselesaikan dengan kepala dingin. Keyakinan Inara pun bukan tanpa alasan. Ia menilai, sikap Insanul Fahmi sebelumnya sempat menggambarkan sosok istri sah yang berhati lembut dan menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan. Namun seiring berjalannya waktu, sikap tersebut dinilai berubah. Inara dan pihaknya menduga ada pengaruh pihak lain yang terus memanas-manasi suasana, sehingga Mawa memilih untuk tetap melanjutkan laporannya, sekaligus menolak ajakan damai yang kembali diajukan. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami, kuasa hukum Inara, yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Ya konsekuensi kalau memang belum terjadi perdamaian, ya kita kembalikan kepada pihak penyidik. Mereka kan punya SOP sendiri, mereka punya aturan sendiri, apakah akan naik lidik atau gimananya, ya itu hak prerogatif daripada penyidik di Renakta Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya kalau perkara ini jalan ya dipersilakan aja, karena itu kan hak prerogatifnya penyidik. Ini kan masih dalam tahapan klarifikasi. Mereka mau naik lidik, mereka mau gelar perkara, itu hak prerogatif daripada penyidik. Jadi kami pun tidak intervensi di dalamnya. Dipastikan iya, kalau namanya perdamaian pasti akan bertemu antara Inara dan Mawa. Iya, aku kenal sama Mawa ya. Bisa jadi itu statement bukan dari dia sih. Bisa jadi dia disuruh sama orang. Pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di-blok, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat dia diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan. Karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan. Apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Ya kan, mau bagaimanapun ini rumah tangga, sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara tertutup. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.